Salam dan bahagia. Saya Dini Priutasari dari SMPK Kusuma Mataram akan memaparkan aksi nyata budaya positif pada modul 1.4. Bapak dan Ibu, selamat pagi. Ya, kita hadir pagi hari ini untuk memberikan dukungan bagi Bu Dini dalam rangka kegiatan calon guru penggerak, di mana salah satu tugasnya adalah mendiseminasikan tentang budaya positif. Nah, budaya positif apa yang dimaksud? Mari kita dengarkan diseminasi dari Bu Dini. Semoga apa yang nanti yang akan disampaikan ini bisa kita pahami, bisa kita mengerti sehingga berdampak juga pada pembelajaran di SMPK Kusuma ini. Oleh karena itu, mohon nanti Bu Dini bisa memaparkan pemahaman tentang budaya positif yang sangat berguna sebagai paradigma pendidikan yang harus kita anut, bukan paradigma baru tetapi paradigma yang harus dianut, yaitu student center, bahwa segala sesuatunya harus bersumber kepada kebutuhan dan keperluan untuk pengembangan diri siswa. Oleh karena itu, semoga diseminasi budaya positif ini bisa kita implementasikan di sekolah ini, membuat SMPK Kusuma Mataram yang kita cintai ini semakin maju dan jaya. Ya, Spikers, go away. Ya, selamat pagi Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saya kasihi. Ya, terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Dan di sini saya akan menyampaikan pemaparan atau pemahaman mengenai budaya positif. Baik, sebelumnya sesuai dengan visi dari sekolah kita yang tercinta ini, SMPK Kusuma Mataram, yaitu mewujudkan siswa yang cerdas, mandiri dan berkarakter. Kita akan wujudkan itu melalui yel-yel kita, yel-yel semangat ya, yaitu DJTM. Baik, saya persilakan Bapak Ibu Guru sekalian untuk berdiri. Kita akan sampaikan dengan penuh semangat. SMPK Kusuma Mataram. Terima kasih Bapak Ibu semangatnya, silakan duduk kembali. Ya, jadi ini ya Bapak Ibu, dari DJTM ini kita akan terus kembangkan. Jadi ada kaitannya dengan budaya positif yang akan saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, sedikit ada pertanyaan pematik dari saya. Mungkin Bapak Ibu Guru nanti bisa menjawab. Yang pertama, apakah Bapak Ibu Guru nanti setuju dengan pernyataan yang akan saya sampaikan? Yang pertama, pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke, baik. Selanjutnya, pemberian hadiah itu dapat meningkatkan motivasi dan juga prestasi siswa. Setuju. Oke, baik. Selanjutnya, guru harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi paling tidak ini di kelas Bapak Ibu ya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Baik. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Ya, baik Bapak Ibu, dari pernyataan-pernyataan ini akan sebagai pematik dalam kegiatan diseminasi ini. Dan kita akan bahas di dalam materi yang akan nanti saya sampaikan. Bapak Ibu, kegiatan ini bisa kita lihat atau kita melihat kembali ya ke belakang, bahwa sebenarnya dengan tata tertib
atau peraturan yang ada di sekolah itu sebenarnya siswa itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu dengan peraturan yang ada di sekolah? Mereka mungkin dengan adanya peraturan di sekolah, kira-kira siswa itu lebih menyukai atau tidak? Tidak. Ada yang menyukai? Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu tanggapannya. Jadi kalau kita lihat di sini kecenderungan ya, siswa itu tidak menyukai dengan peraturan yang ada. Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu ya? Kok mereka itu tidak menyukai dengan peraturan yang ada di sekolah? Padahal kan mungkin tujuannya kita itu baik. Kira-kira, oke, silakan Bu Putu. Mungkin karena mereka itu merasa terlalu diatur dan terlalu mengekang, atau juga bisa karena mereka merasa diikat dengan peraturan-peraturan yang dimana mereka tidak ingin diatur sebenarnya, boleh diatur tapi tidak terlalu mengikat. Iya, baik, terima kasih Bu Putu. Jadi ada rasa sangat nyaman ya, ada rasa tertekan dalam diri siswa dengan adanya peraturan-peraturan itu. Padahal sebenarnya dengan adanya peraturan itu kita ingin mendisiplinkan siswa, ya itu tujuannya. Baik, Bapak Ibu, tujuan pada diseminasi saat ini, target yang ingin kita capai atau saya capai adalah yang pertama, yaitu dengan adanya budaya positif. Budaya positif itu suatu apa kira-kira Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu guru ketahui mengenai budaya positif? Apa? Oke, menjalankan tata tertib sekolah. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Pasti budaya positif. Budaya ya. Oke, salah satunya jangan membuang sampah sembarangan. Kebiasaan baik. Oke, kebiasaan baik, setuju. Jadi budaya positif itu adalah pembiasaan yang baik ya, yang tentunya menanamkan sikap-sikap atau karakter yang membangun dalam diri siswa tersebut. Sebenarnya itulah salah satu dari definisi budaya positif. Baik Bapak Ibu, tujuan dari budaya positif adalah yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat. Ada disiplin diri yang kuat. Ini tujuannya dari budaya positif. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan. Jadi ada dua hal dari tujuan budaya positif, yaitu menciptakan murid yang merdeka, yang memiliki disiplin diri yang kuat, atau ada motivasi intrinsik dalam diri siswa. Yang kedua, bagaimana setelah tercipta budaya positif itu tumbuh ya dalam lingkungan sekolah melalui nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi ini adalah goal yang ingin kita capai Bapak Ibu. Baik, selanjutnya dari tujuan ini sebenarnya konsep inti dari budaya positif sendiri yang akan saya sampaikan saat ini ada 7 hal. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Ada apa dengan paradigma belajar? Kemudian yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini Bapak Ibu yang akan saya sampaikan konsep dari budaya positif. Baik, untuk yang pertama mengenai perubahan dari suatu paradigma. Kalau kita lihat nih ya, Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Diajar Dewantara. Beliau pernah menyampaikan bahwa pendidikan itu harus berpihak kepada siswa. Jadi kita tidak diharapkan menuntut, tetapi kita diharapkan untuk menuntun. Jadi menuntut anak untuk harus berhasil mencapai KKM itu kan menuntut. Tetapi bagaimana anak-anak itu bisa mencapai KKM ya, sesuai dengan yang kita harapkan, mencapai capaian pembelajaran. Kita tidak hanya menuntut, tapi kita juga harus
menuntun anak-anak mencapai apa yang kita harapkan. Nah, pada perubahan paradigma di sini atau perubahan dalam pembelajaran dengan paradigma baru, kita ketahui bersama ya. Di sini ada sasarannya, yaitu apa Bapak Ibu? Yang kita selalu gaungkan kepada anak-anak, yaitu ini ya, profil belajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada? Di sini ada 6. Ya, jadi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan juga kreatif. Ini sebagai sasarannya. Lantas apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Jadi di sini adalah pembelajaran tersebut dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang dimaksud dengan berdiferensiasi yaitu sesuai dengan kebutuhan siswa, apa yang siswa butuhkan. Karena mereka memiliki kelemahan atau keunikan masing-masing. Yang tentunya di sini berdasarkan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern di dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti apa kaitannya dengan budaya positif? Artinya kalau kita ketahui anak-anak memiliki kebiasaan yang baik, karakter yang baik, apapun yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak pasti akan tercapai. Baik, Bapak Ibu, sedikit ada kegiatan dari saya. Cobalah buka. Saya akan membagikan kertas pada Bapak Ibu guru. Nanti kita berbagi peran ya. Misalkan berpasang-pasangan. Silakan Bapak Ibu guru menuliskan sesuatu yang berharga. Kemudian Bapak Ibu guru genggam. Kemudian pasangan Bapak Ibu guru di sini ya akan berusaha untuk mengambil dari tangan Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu guru bagaimana caranya mempertahankan. Pasangan Bapak Ibu guru silakan nanti berusaha bagaimana caranya mendapatkan kertas itu dari genggaman Bapak Ibu. Nah, kertas sudah Bapak Ibu guru tulis dengan sesuatu yang berharga. Nah, silakan sekarang kita akan berganti peran ya. Ada yang menggenggam, ada yang mau mengambil ya. Silakan Bapak Ibu guru, tadi saya sudah sampaikan, bisa membujuk, bisa merayu, bisa mungkin mengajak atau terserah bagaimana caranya Bapak Ibu guru untuk bisa mendapatkan. Baik, saya persilakan Bapak Ibu guru, silakan genggam apa yang Bapak Ibu guru sudah tuliskan tadi. Silakan Bapak Ibu. Ibu kasih tolong, saya butuh kertas ini. Kasih Bu. Saya butuh kertas ini. Ayo Pak, ayo Pak, kertas. Nanti beli gorengan sama di bawah. Oh, pakai Iya. buat apa? Buat. Pokoknya pakai. Oh, udah bisa. Harus jelas dong. Pakai. Yang berhasil dapat Pak Nyaman juga berhasil ya. Tadi dirayu tadi padahal ya, dirayu untuk beli gorengan. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru. Nah, kira-kira dari kegiatan ini bagaimana Bapak Ibu? Seru. Ya, Bapak Ibu dari kegiatan tadi, saya mau tanya, kira-kira ada enggak yang mau membuka tangannya, mau memberikan kertasnya kepada temannya? Kira-kira? Ada ya, berarti. Kemudian, Bu Putu mempertahankan kertasnya. Akhirnya dikasih. Iya. Nah, bujuk rayunya Bu Arini. Ya. Baik, Bapak Ibu dari kegiatan ini kira-kira tadi ada yang membuka, ada yang bersedia membuka, ada yang tidak mau membuka ya. Itu artinya kita di sini memegang kontrol itu Bapak Ibu ya. Mau memilih untuk memberi atau tidak. Artinya kita sebagai manusia memiliki
suatu pilihan. Ya, jadi yang mengontrol diri kita, kira-kira siapa Bapak Ibu? Kita sendiri. Ya, diri sendiri. Oh, saya maunya, saya pegang sendiri, saya tidak mau membuka. Itu adalah pilihan dari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, baik itu membuka ataupun menutup kepala tangan Bapak Ibu, itu bergantung pada diri kita yang mau membuka atau menutup. Jadi di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Saya mau ngasih, saya mau tidak. Jadi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari kegiatan ini terkadang kita ada miss, ya, ada sesuatu yang kita kadang-kadang tidak sadari bahwa itu sebenarnya tidak baik. Nah, saya akan sampaikan miskonsepsi dari teori kontrol. Ya, yang pertama, ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid atau mengontrol siswa. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kita bisa mengontrol siswa? Iya. Ya, kita bisa mengontrol siswa. Nah, dari teori kontrol di sini, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Misal, mungkin pada saat ulangan, ya, dia tidak belajar. Kita menginginkan siswa kita mempersiapkan diri dengan baik, tetapi siswa tersebut memilih untuk tidak belajar. Nah, di sini kita menginginkan murid itu menuruti apa yang kita inginkan. Nah, dari kegiatan ini atau dari kontrol tersebut tampak bahwa guru ini sedang mengontrol perilaku dari siswa. Nah, di sini dikatakan bahwa murid tersebut mengizinkan dirinya. Mungkin dia mau belajar, dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh gurunya. Dia memilih untuk diatur. Ada juga siswa yang memilih untuk tidak. Itu berarti dia tidak mau dirinya untuk diatur atau dikontrol. Jadi di sini teori kontrol di sini menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin siswa tersebut memiliki tujuan, dia nggak belajar ataupun belajar. Jadi dari kegiatan ini bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai atau yang tidak kita sukai. Jadi di sini kenapa kok dikatakan sebagai ilusi? Artinya kita sebagai seorang guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol diri siswa. Nah, pilihan kembali kepada siswa, apakah dia mau dikontrol atau tidak. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Benar nggak Bapak Ibu? Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kira-kira bagaimana? Ya, ini akan memberikan efektif ya, dan itu bermanfaat. Setuju dengan ini? Setuju ya. Nah, ini ada sedikit misalnya di sini bahwa sebenarnya penguatan positif itu adalah suatu rayuan. Seperti tadi Bapak Ibu guru merayu untuk meminta apa? Kertas supaya diberikan. Ada yang merayu mau diberikan gorengan supaya mau dibuka tangannya. Ya, jadi itu suatu bujukan. Jadi sebenarnya penguatan positif itu bujukan atau rayuan sebagai bentuk-bentuk kontrol. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi atau melakukan suatu perilaku yang baik itu adalah usaha untuk mengontrol murid, dan dalam jangka waktu tertentu terkadang hal itu siswa menyadari bahwa saya tidak usah lakukan lah. Jadi itu terkadang siswa yang menyadari bahwa itu ternyata guru saya ini ngerayu saya. Kadang-kadang seperti itu bisa saja terjadi ya. Guru saya ini melakukan ini karena saya ingin seperti ini. Jadi di sini dari rayuan tersebut siswa akan menyadari bahwa suatu saat dia akan mencoba untuk menolak bujukan atau kemauan dari kita untuk siswa tersebut berbuat baik. Jadi di sini tergantung dari
pendapasan guru untuk berusaha mengontrol atau membujuk siswa, sehingga apa yang dilakukan siswa itu sesuai dengan yang kita kendaki, yaitu memiliki sikap yang baik. Jadi di sini penguatan positif ya yang kita anggap efektif itu juga belum tentu efektif bagi siswa, tergantung dia mau dikontrol atau tidak. Selanjutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang itu kita menyindir ya Bapak Ibu ya, menyindir siswa supaya dia berbuat sesuatu yang lebih baik. Ya, apakah itu bisa menguatkan karakter? Nah, di sini dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa itu akan membuat siswa itu merasa buruk tentang dirinya. Jadi kadang-kadang kita mengkritik, jadi merasa oh ya saya ini kurang, saya ini kok tidak bisa apa-apa. Jadi itu akan menanamkan hal-hal yang negatif pada diri siswa dengan hal yang menyindir tanpa kita sadari. Jadi kadang ya hal ini sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku yang buruk atau yang tidak baik. Tapi kadang-kadang juga guru seringkali menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Jadi hal ini sebenarnya tidak baik Bapak Ibu. Dengan kita menyindir, mengkritik, jadi itu menanamkan hal-hal yang tidak baik pada diri siswa. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Karena kita guru, kita bisa memaksa apa yang kita inginkan kepada siswa. Nah di sini banyak orang dewasa khususnya percaya bahwa mereka ini memiliki tanggung jawab penuh untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Nah selama ini ada sebuah kemajuan ya berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Kita memaksa siswa harus belajar, harus disiplin dan seterusnya. Nah ini akan berdampak, akan memiliki dampak jangka panjangnya, yaitu suatu hubungan yang tidak baik atau suatu permusuhan. Kalau sifatnya kita memaksa, karena apa? Tidak ada motivasi dari diri siswa untuk melakukan hal tersebut. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini hal-hal yang sering kali kita lakukan dan kita merasa ini hal yang baik, hal yang benar untuk mendisiplinkan siswa. Nah, sekarang bagaimana perubahan paradigma stimulus tadi itu berubah menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Nah, di sini bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini menurut Stephen Covey ya mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap kita terlebih dahulu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita, kemudian di sini dengan memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu diubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan terlebih ubahlah paradigma kita. Jadi hal-hal yang menurut kita baik, kita harus ubah ya, sehingga yang tadinya stimulus respon menjadi stimulus atau sesuai dengan teori kontrol atau pilihan. Kita kembalikan kepada pilihan dari anak yang tentunya di sini kita harus ini ya, bangun sifat-sifat atau perilaku yang positif. Nah Bapak Ibu, apa saja stimulus respon menjadi teori kontrol? Seperti halnya ini contohnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan diri kita. Nah teori kontrol yang dan di sini adalah kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah di sini
semua perilaku buruk itu memiliki suatu tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jadi saya bisa mengontrol orang lain, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini pemaksaan ada pada bujukan gagal. Ya, jadi pemaksaan itu adalah suatu hal yang sebenarnya gagal. Tapi berdasarkan teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Baik, Bapak Ibu, dengan adanya paradigma baru ini berdasarkan teori kontrol, ada lingkungan positif yang ingin kita wujudkan di sekolah kita yang tercipta ini, yaitu bagaimana kita menerapkan disiplin positif. Bagaimana pengaruhnya disiplin positif ini di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita. Tentunya kita tidak bisa sendiri, namun kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkannya. Nah, dengan disiplin positif ini, kita bisa lihat ya disiplin yang ada di sekolah kita. Bagaimana strategi kita untuk menerapkan disiplin positif ini. Apakah sudah peraturan-peraturan yang ada itu sudah efektifkah di dalam disiplin siswa? Apakah perlu kita review kembali? Nah, baik Bapak Ibu guru, pada disiplin positif di sini memiliki tujuan, yaitu menanamkan motivasi pada siswa kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini murid kita memiliki motivasi, dan motivasi itu adalah motivasi intrinsik dari diri siswa. Karena dengan adanya motivasi intrinsik ini akan berdampak jangka panjang, dan motivasi ini tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ya, baik Bapak Ibu, dalam disiplin positif ini berdasarkan pernyataan dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, maksudnya disiplin diri yang kuat. Nah, disiplin itu sendiri bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan disiplin tersebut dengan sekeras-kerasnya, berjuang untuk mendapatkan disiplin itu dengan sekuat tenaga. Tetapi jika kita tidak bisa melakukan self-disiplin atau disiplin diri, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, Bapak Ibu, maksudnya jika anak-anak tidak memiliki disiplin diri, kitalah orang lain atau guru yang akan mendisiplinkan siswa, tentunya dengan suasana yang merdeka. Merdeka di sini yang tentunya berpihak kepada siswa. Tidak kita bebaskan sebebas-bebasnya dia melakukan sesuatu. Tapi tetap kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, tetap kita harus memberikan atau menanamkan hal-hal yang positif pada siswa untuk tujuan mendisiplinkan diri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya disiplin itu yang seringkali kita ketahui bahwa itu ya adanya negatif, harus disiplin, harus ini dan itu. Nah, disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang artinya atau yang kita sebut di sini disiplinan. Artinya apa Bapak Ibu? Belajar, bukan tata tertib atau peraturan, tetapi disiplin sini yang sebenarnya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan disiplin positif di sini adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa kita tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau ancaman. Jadi di sini penerapan yang akan kita lakukan bukan merupakan ini ya ancaman atau penghargaan. Siswa akan disiplin kalau kita berikan ini. Siswa kita akan disiplin kalau ada hukuman. Jadi dia akan merasa apa Bapak Ibu? Tertekan atau terancam. Kalau saya nggak disiplin, ya pasti akan dapat sanksi dan seterusnya.
Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik di sini adalah bagaimana kita menciptakan peserta didik atau murid yang memiliki disiplin diri sehingga siswa kita berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tugas kita sebagai pendidik ini, kita akan menciptakan motivasi intrinsik yang timbul dari diri siswa. Bagaimana siswa itu memiliki disiplin diri. Dengan kita siswa memiliki motivasi intrinsik, apapun yang kita sampaikan, pasti mereka akan membuka diri untuk dikontrol, untuk hal yang atau perubahan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Di sini ada perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti apa nilai-nilai kebajikan tersebut? Yang pertama, nilai di sini yang disepakati adalah nilai yang disepakati lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang sudah kita ketahui tadi, nilai kebajikannya adalah profil pelajar Pancasila. Tadi ada 6 ya, beriman, kemudian berakhlak mulia, mandiri, berkritis, berkebinekaan global, gotong royong dan juga kreatif. Nah, selanjutnya dari Ibu Primary Years Program ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, ada nilai mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan juga komitmen. Selain itu, nilai-nilai kebajikannya ini ada lagi, yaitu tentang keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan diri atau memberikan yang terbaik buat dirinya. Jika siswa itu memiliki motivasi intrinsik, pasti dia ingin dirinya itu menjadi lebih baik. Dia ingin sesuatu yang baik bagi dirinya. Ini Bapak Ibu, kita menanamkan pada anak-anak bagaimana motivasi intrinsik mereka itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan ini. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia ini bisa kita lihat Bapak Ibu ya, siswa itu disiplin, siswa itu termotivasi untuk melakukan ini itu ada beberapa hal. Yang pertama, kira-kira bagaimana? Untuk apa Bapak Ibu disiplin itu? Yang kita tetapkan biasanya untuk apa? Anak-anak menghindari ya, ketidaknyamanan. Daripada saya dihukum, saya akan menuruti Bapak Ibu guru. Ya, tidak Bapak Ibu. Ya, daripada saya masuk di ruang BK, ya saya harus nurut. Kalau nggak nurut pasti saya dihukum. Itu gambaran dari anak-anak. Dan ini merupakan motivasi internal, apa eksternal Bapak Ibu. Karena ada motivasi yang lain. Siswa itu melakukan disiplin. Selanjutnya, ternyata ada penghargaan atau imbalan. Kalau saya melakukan ini, berbuat baik, pasti akan saya dapat hadiah, saya akan dapat pujian, saya akan dapat penghormatan dari teman-teman bahwa saya sudah melakukan ini itu, saya berbuat baik, saya menuruti peraturan, saya tertib. Ya, karena ini dorongan dari luar atau motivasi ekstrinsik. Jadi siswa ingin mendapatkan sesuatu. Dan yang ketiga harusnya adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Siswa melakukan kedisiplinan atau disiplin itu dari dalam, dari dirinya sendiri. Bukan karena ada hukuman, bukan karena ada imbalan atau penghargaan. Jadi, ya, ini memang harus saya lakukan untuk siapa? Untuk saya. Sebagai contoh Bapak Ibu, mengapa kita kalau naik motor harus pakai helm? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, kenapa kalau kita naik motor itu harus pakai helm? Karena butuh keamanan. Apalagi kira-kira? Nah, nggak ditangkap polisi. Nah, kira-kira kalau nggak ditangkap polisi ini yang mana? Yang merupakan yang mana? Untuk menghindari hukuman. Kalau tadi Bu Arin menyampaikan untuk keamanan. Ya, ini sudah kuning kemana Bapak Ibu?
Saya menjadi orang yang ya mereka inginkan. Karena saya ingin selamat, maka saya pakai helm. Bukan karena takut untuk ditilang polisi atau ditangkap polisi karena tidak mematuhi aturan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi hal-hal itu kita juga tanamkan pada diri kita. Bagaimana motivasi intrinsik itu timbul untuk mendisiplinkan diri kita. Nah, berdasarkan motivasi tadi seperti yang saya sampaikan, hukuman ini sifatnya bagaimana Bapak Ibu? Siswa datang terlambat, ya tanpa ada kesepakatan atau apa misalkan ya, atau tidak memakai sepatu sesuai dengan warna yang ditentukan. Nah, kadang-kadang juga tiba-tiba ya, atau tidak terencana. Kemudian juga murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam kesepakatan ini. Sebagai contoh, misalkan tidak mengajarkan kayak matematika, saya minta siswa untuk berkeliling lapangan 10 kali. Nah, kan siswa kan nggak tahu ya. Tiba-tiba saya memberikan hukuman itu dengan alasan supaya siswa tidak melanggar. Jadi ini sifatnya berupa hukuman, baik itu fisik maupun psikis. Ada lagi Bapak Ibu untuk teori motivasi ini, konsekuensi namanya. Nah, konsekuensi ini lebih apa? Rencana. Kalau saya misalkan tidak menggunakan sepatu warna hitam, pasti mungkin akan diminta untuk menulis pelanggaran atau meminta izin. Konsekuensinya seperti itu ya, salah satunya. Nah di sini murid nggak ini ya, tidak dibuat nyaman ya. Kemudian sifat guru yang selalu memonitor siswa ya, dengan konsekuensi yang ada. Jadi ada hukuman. Sifatnya ini memang tidak membuat nyaman siswa. Sifatnya satu arah. Nah yang ketiga yaitu ada yang namanya restitusi Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi sendiri. Misal siswa itu membuang sampah sembarangan. Ya, jadi kita tidak minta langsung, ayo pungut semua sampah dan sebagainya. Kita ajak siswa tersebut mungkin berbicara, maka kita berikan masukan baik-baik. Kita minta siswa itu kira-kira apa yang akan terjadi kalau kamu misalkan membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi kita minta siswa itu belajar dari kesalahan yang dia buat. Bagaimana memperbaiki kesalahannya sehingga kemudian harinya tidak diulangi kembali. Bapak Ibu, siswa melakukan tindakan disipliner ya, baik itu menurut atau tidak, itu sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini kita bisa melihat ada kebutuhan dasar dari diri manusia. Entah itu siswa yang berbuat, misalkan belajar untuk mendapatkan sesuatu, ya, mereka belajar dengan keras ataupun tidak belajar, pasti memiliki tujuan. Nah di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan di sini memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja kebutuhan dasar tersebut? Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, contohnya ya kita harus memiliki bagaimana bertahan hidup, memiliki kesehatan, kemudian rumah, makanan dan sebagainya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa untuk diterima. Jadi ini adalah rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama. Ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia, yaitu mendapatkan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Selanjutnya, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar kita. Kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan. Jadi memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Jadi ada kebebasan untuk menentukan pilihan. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain,
ya humor, antusias dan juga tertawa. Jadi ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Di Bapak Ibu, misalkan ini ada siswa yang melanggar peraturan, atau mungkin siswa itu ribut di kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang sebenarnya yang diinginkan siswa? Ya, dia ingin senang. Misalnya saya mengajarnya membosankan, pasti menolak kan, siswa itu ya menolak. Jadi dia ingin apa? Wah, saya ingin gurunya ini nggak menarik untuk saya dengan saya ingin lebih senang. Jadi mencari perhatian. Bisa jadi kesenangan, bisa lagi apa lagi Bapak Ibu? Yang kebebasan. Dia ingin bebas, nggak ingin diatur duduk manis dan sebagainya. Jadi sebelum kita mungkin menyampaikan konsekuensi ataupun itu hal yang harus diterima oleh siswa, kita lihat dulu kira-kira apa sih kebutuhan dari anak ini. Jadi misalkan dia tidak mau membuang sampah sembarangan, dia ingin bebas semaunya sendiri. Jadi kita bisa melihat lagi kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita sebagai seorang guru tentunya memiliki posisi kontrol. Bagaimana mendisiplinkan diri siswa, dan disiplin itu muncul dari diri siswa sendiri atau motivasi intrinsik. Apa saja? Jadi ada 5 Bapak Ibu. Posisi kita sebagai seorang guru, yaitu apa? Penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, dan juga manajer. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru di dalam mendisiplinkan siswa. Nah, contohnya apa Bapak Ibu guru? Yang pertama, ini ada kasus nih. Kasus di sini bahwa siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, kira-kira posisi kontrol apa? Apakah sebagai pemantau, penghukum, atau manajer dan seterusnya? Hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira ini sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai? Silakan, kamu harus hormat bendera selama 1 jam karena nggak memakai lengkap. Betul Bapak Ibu. Berikutnya, kira-kira apa ini posisi kontrolnya? Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana? Kamu tuh selalu mengecewakan loh. Berapa kali udah dikasih tahu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada 5 tadi ya? Itu membuat merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan, tidak menurut ya. Jadi ini sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kok sering mengecewakan ya. Selanjutnya, ayo dong, ikut aturin sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu. Ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kira-kira sebagai apa Ibu? Ya, sebagai Pak Adik, tadi ada teman, kemudian pemantau, kemudian ada manajer, ada pembuat kesalahan, ada teman. Kira-kira sebagai apa nih Bapak Ibu? Sebagai? Iya, sebagai teman. Jadi kita dekati, ayo dong ikut aturan ya, Bapak sekolah. Ya sudah nggak apa-apa. Jadi kita luas ya Bapak Ibu ya. Terakhir, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu harus tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara, kamu beli atributnya ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manajer. Nah, di sini kira-kira Bapak Ibu dari posisi kontrol ini, oh ini apa ini? Pemantau ya. Oh, dia nggak pakai apa? Nggak pakai atribut. Ya, kita arahkan ke koperasi untuk beli atribut supaya lengkap. Atributnya tidak lagi ini ya, nggak lagi melanggar. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana ya kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi nggak langsung ya Bapak Ibu ya. Jadi ditanya, kamu tidak salahnya apa? Kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Anak-anak diajak ya sebagai manajer. Nah, kita sebagai guru diharapkan nih Bapak Ibu ya, kita memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer ataupun mungkin apa lagi Bapak Ibu? Sebagai teman ya. Ada sesuatu hal yang kita akan pakai untuk menerapkan disiplin
keyakinan kelas. Di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kira-kira bagaimana? Menaati. Terus ada siswa review. Artinya merasa bersalah kalau melakukan. Ya terpaksa ya. Nah, jadi mengapa kok bukan peraturan? Artinya kalau peraturan siswa seperti tadi supaya aman dan saya lakukan. Ya ada hukumannya. Wah saya tidak mau dihukum, saya tidak mau masuk di BK. Lebih baik saya nurut. Ya jadi itu berarti motivasi apa tadi Bapak Ibu? Supaya saya dihargai, supaya saya nggak dihukum, saya dapat pujian. Berarti itu merupakan motivasi eksternal dari luar, karena ada yang mempengaruhi dia melakukan itu, bukan kesadaran diri. Nah di sini namun keyakinan bukan peraturan, kita mengharapkan anak-anak itu memiliki disiplin diri yang itu timbul dari diri siswa. Dia meyakini bahwa nilai-nilai itu baik buat dirinya. Seperti itu. Nah di sini ada beberapa hal yang nanti Bapak Ibu Guru juga bisa lakukan bersama dengan anak-anak di dalam membentuk suatu keyakinan kelas. Kita buat bersifat lebih abstrak Bapak Ibu. Jadi tidak langsung, jangan buang sampah sembarangan. Itu sebagai contoh ya. Kita agak buat abstrak. Nah di sini berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira itu pernyataan positif atau negatif? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan. Negatif. Kira-kira kalau yang positif seperti apa Bapak Ibu? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Semakin kita larang, anak-anak semakin berontak atau melanggar. Kemudian tidak terlalu banyak ya kata-katanya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan juga sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Dan tentunya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi di dalam membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita lihat, oh ini perlu ditingkatkan, ini perlu dipertahankan seperti itu. Jadi kita akan timbulkan keyakinan kelas dalam diri siswa sehingga timbullah motivasi intrinsik. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, ketika kita melihat anak-anak tidak disiplin, ada salah satu yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di sini ya proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tidak kita langsung tidak sebagai yang kontrol sebagai penghukum, kemudian memberi rasa bersalah, tapi di sini ada dialog. Ada 3 hal. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menayangkan keyakinan. Tadi sudah disampaikan keyakinan kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas dari segitiga restitusi. Apa itu menstabilkan identitas? Jadi di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses suatu pembelajaran. Di kadang-kadang anak salah, udah kamu salah aja. Padahal di situ adalah ada proses belajar yang siswa alami. Nah, menstabilkan identitas di sini bertujuan untuk mengubah identitas anak yang tadinya salah, gagal dalam melakukan suatu kesalahan itu menjadi orang yang sukses. Ya, seperti apa? Saya berikan contoh kalimatnya. Jadi menstabilkan identitas. Kamu salah, kamu kurang, kamu gini. Nah, kita stabilkan identitasnya yaitu dengan cara seperti ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini sebagai contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Jadi anak-anak belajar dari kesalahan yang dia buat. Tidak apa, manusia yang memang tidak sempurna. Bu guru juga pernah loh melakukan kesalahan seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, jadi kita ajak anak-anak untuk berdiskusi, yang menggali kesalahan yang dia buat. Jadi
kita akan ajak anak-anak di dalam proses di dalam pelaksanaan tersebut adalah suatu bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak langsung menyalahkan. Yang berikutnya, tahapan berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi di sini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Jadi kebutuhan dasar, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalkan siswa berbuat ribut, kita cari kira-kira siswa ini membutuhkan apa. Bisa jadi dia butuh apa, Bapak Ibu? Diperhatikan, disayang. Kadang-kadang, Bu, maju Bu. Nah, saya terus. Jadi dia ingin terus apa, Bapak Ibu? Tampil di depan. Kira-kira kebutuhannya apa? Selalu kan ada kan anak-anak ya, selalu angkat tangan, selalu dia ingin maju ke depan. Berarti kira-kira dia butuh apa? Penghargaan, pengakuan, ingin didengar, ingin diperhatikan. Nah, itu kebutuhan siswa. Jadi kalau kita melihat siswa kita seperti itu, Bapak Ibu ya. Si A seperti ini, si B seperti itu. Itulah uniknya siswa kita. Kita bisa melihat kebutuhan apa sih yang dibutuhkan siswa. Sehingga dari situ kebutuhannya dibutuhkan siswa, kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat, tidak langsung menyalahkan. Yang terakhir, nah ini contohnya Bapak Ibu. Padahal kamu bisa loh ya melakukan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh. Sebenarnya ada yang lebih buruk dari itu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ada hal yang baik. Yang sudah baik kita terus motivasi, yang tidak baik kita sampaikan kepada anak-anak bahwa diri siswa itu bisa kita perhatikan kebutuhannya, kita bisa arahkan sehingga apa yang siswa itu butuhkan, apa yang siswa itu inginkan bisa terpenuhi. Artinya ketika dia meminta perhatian, misalkan ibu dan sebagainya, ternyata dia memang butuh diperhatikan, yang kita perhatikan seperti itu ya, dengan batas-batasnya. Yang terakhir Bapak Ibu yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi itu secara apa? Intrinsik. Jadi di sini ketika identitas sukses tadi itu ya sudah berhasil, ya menstabilkan identitas tadi sudah berhasil, maka tingkah laku yang salah telah divalidasi. Maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, menjadi orang yang lebih baik. Dia belajar dari kesalahan untuk menjadi orang yang lebih baik. Sebagai contoh, ini ya Bapak Ibu ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kira-kira apa nilai umum yang sudah disepakati di kelas. Jadi kita sampai kembali ke anak-anak. Ini loh, kalian udah buat keyakinan ini, ya. Tidak membuanglah sampah pada tempatnya. Itu kan hal yang baik. Jadi kita sampaikan kembali, kita ulang kembali bahwa keyakinan itu baik untuk diri siswa tersebut. Baik Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini mungkin baru ya dari kita ya. Jadi kita bisa melihat di dalam penerapannya di kelas bagaimana sebenarnya kebutuhan siswa itu bisa kita penuhi. Jadi sesuai dengan berpihak pada murid. Semoga Bapak Ibu budaya positif yang bisa saya sampaikan ini pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kita tingkatkan disiplin positif yang sudah baik di sekolah kita, sehingga terciptalah lingkungan positif yang membangun disiplin siswa secara intensif. Baik, sekian Bapak Ibu deskripsi saya mengenai budaya positif. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Salam DJTM. Disiplin, jujur, terampil, mandiri. Jaya semuanya. Yes. Spikers, go for the win. Oke, terima
sehingga contohnya ya pembelajaran kita di kelas itu bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan apa? Nyaman dan aman. Kalian enak belajar di kelasnya. Jadi Bu Guru ajak kalian sekarang untuk curang pendapat, kita berdiskusi. Jadi peraturan itu kalian sendiri yang membuat dan untuk kalian yakini bahwa itu pasti bisa dilaksanakan. Ya, jadi kita menanamkan disiplin positif di kelas kita ini. Paham ya? Jadi silakan nanti Bu Guru akan membagikan kertas. Silakan kalian menuliskan peraturan yang kalian inginkan, ya. Peraturan intinya yang positif ya, yang kalian inginkan supaya kalian bisa belajar di kelas itu enak, ya, nyaman. Semuanya bisa lancar untuk pembelajaran. Paham ya? Silakan kalian nanti menuliskan di kertas ini masing-masing. Kemudian kalian bisa menempelkan di depan kesepakatan yang akan kita sepakati sehingga menjadi suatu keyakinan kelas. Paham ya? Jadi dari peraturan itu kalian sendiri yang membuat, kita sepakati bersama. Setelah itu kita akan tempelkan, ya, dan itu akan menjadi suatu keyakinan kelas kita. Bisa dipahami? Oke. Saya akan bagi. Silakan kalian tuliskan satu saja ya peraturannya, satu saja. Kira-kira apa? Silakan kalian. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai dibuat? Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan tempelkan peraturan yang sudah kalian tulis di kertas tersebut. Silakan maju depan untuk menempelkan ya. Langsung. Ya, bisa move ya. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, cukup ya. Langsung kata. Ya, kita akan ganti ya. Tadi jangan mengeluh di kelas. Itu kan kata negatif. Kita buat dia menjadi pernyataan yang positif sehingga kan meyakininya di kelas. Kira-kira apa ya kalimat positifnya? Ya, oke, Yoel, apa ya? Tetap semangat. Tetap semangat dari Yoel. Kira-kira apa lagi? Lebih menerima keadaan di kelas. Ada lagi yang lain? Oke, cukup. Apa yang kita sepakati sekarang? Tetap semangat dan menerima keadaan di kelas. Menerima keadaan di kelas. Setelah menyebutkan salah satu peraturan yang kalian buat, jangan ribut di kelas. Positif atau negatif? Negatif. Kira-kira pernyataan positifnya apa ya? Yang menggantikan jangan ribut. Silakan. Oke, silakan Sally. Tetap tenang di kelas. Tetap tenang di kelas. Apa lagi? Kira-kira apa lagi? Marcelo, menjaga kenyamanan teman. Menjaga kenyamanan teman boleh. Kalau temannya itu nyaman, kita juga pasti apa? Nyaman. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, silakan ditempel yang rapi. Baik, sekarang Monica dan Nasra akan membacakan ya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Intinya yang merupakan pernyataan yang positif. Oke, silakan Monica. Buanglah sampah pada tempatnya agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Kegiatan sesuai jadwal dan teratur. Gunakan masker pada saat sakit saja dan menghargai orang lain yang sedang berbicara. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kita semua ya. Silakan duduk.
yang berupa kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas. Kami senang karena bisa membuat aturan sendiri untuk kelas yang lebih tertib lagi, baik, dan mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru. Saya senang hari ini dapat membuat kesepakatan bersama dengan para teman-teman, karena dengan cara tersebut kita dapat menggunakan pendapat dari masing-masing teman, bukan hanya dari satu guru atau satu murid saja.